Baik, apakah, apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam segala kegiatan pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elisia Efrianda, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar ini hingga akhir nanti. Baik, yang saya hormati Ibu Dr. Inayah Rahmaniah, SAGM PUM MA, selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, sekaligus penanggung jawab dari Rumah Gender Putih, yang mungkin saat ini belum bisa hadir karena masih ada kegiatan atau kesibukan di luar. Namun untuk itu kita harus tetap bersemangat dalam menjalankan kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Nur Apni Kapsah MSOS selaku dosen sosiologi agama sekaligus ketua dari Rumah Gender Putih yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Halo Ibu Afni. Halo Mbak Alicia. Halo semuanya. Dan yang saya hormati pula seluruh pengurus dari Rumah Gender Putih yang selalu bersemangat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Semoga untuk kedepannya Rumah Gender bisa menjadi lembaga yang semakin maju dan sukses. Baiklah, kali ini kita telah bersama Mbak Aslah atau nama panjangnya Mbak Suaibatul Aslamiyah Esos. Mbak Asla ini merupakan pembicara atau narasumber kita yang akan sharing nih tentang penelitiannya, dan kita akan banyak belajar dari Mbak Asla ini bagaimana beliau menyelesaikan risetnya yang sangat keren sehingga sangat menarik untuk dibahas. Halo Mbak Asla. Iya, halo. Halo, baik sebelumnya sedikit tentang Mbak Asla. Beliau ini merupakan mahasiswa alumni Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam yang sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya pada tahun 2020. Nah, Mbak Asla ini dulunya aktif di banyak organisasi. Namun di sini ada beberapa yang saya rangkum. Beliau merupakan sekretaris pengurus dari Rayon Pembebasan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kemudian Mbak Asla ini juga merupakan anggota dari Rumah Gender Putih. Peserta sekolah lintas iman Dian dan benar-benar sangat menginspirasi sekali. Nah, baiklah, agar kita tidak berlama-lama, Mbak Asla ini akan mengulas penelitiannya dengan endorsement para tim di Instagram peraturan dalam kapitalisme media dan komodifikasi agama. Untuk itu, lebih lanjut kepada Mbak Asla, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah Mbak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar sedikit mengenai penelitian skripsi saya yang waktu itu juga diuji oleh Bu Afni gitu ya Bu ya. Tahun 2021 Januari waktu itu, 11 Januari. Dan memang penelitian ini saya selesaikan tahun 2020 sebenarnya karena beberapa administrasi akhirnya waktu itu sidangnya tahun 2021 awal. Oke, karena memang penelitiannya ini adalah basisnya sosiologi, yang mana mungkin kurang ya dari perspektif gendernya, kurang dari bagaimana perspektif feminisnya dan lain sebagainya. Nah, karena memang fokusnya di sini basisnya adalah sosiologis. Ini disclaimer awal ya, karena memang sebenarnya penelitian ini sudah waktu itu didiskusikan juga, dibedah dengan lembaga saya gitu. Tempat saya bekerja waktu itu banyak sekali kritikan yang memang itu sangat membangun dan sangat melengkapi dari penelitian yang saya lakukan.
Dan mungkin saya disclaimer lagi gitu ya, mungkin bahasa saya tidak muluk-muluk bahasa akademis karena memang keseharian saya di desa-desa bersama ibu-ibu. Jadi, tantangan saya di bahasa gitu ya. Karena seringnya bersama ibu-ibu yang mungkin menggunakan bahasa kampus itu terlalu tinggi. Jadi mungkin bahasa saya amat sangat sederhana di sini. Eee, Kemudian mungkin udah, oke. Yang pertama, ada temuan awal waktu itu, keresahan itu timbul ya, karena memang dulu sempat diajar sama Bu Inayah juga, bagaimana beliau itu, menjelaskan kembali bagaimana problem akademik yang harus kita selesaikan untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat gitu ya. Waktu itu beberapa kali saya menjadi followers dari Ning-Ning yang saya teliti. Nah, apa temuan itu? Temuan yang pertama, saya sering banget menjumpai ini yang berasal dari pesantren di Jawa Timur, yang mana Instagram bukan lagi menjadi tempat syiar, namun bertransformasi menjadi ruang yang menguntungkan. Nah, kenapa penelitian saya ini fokusnya Ning yang ada di Jawa Timur? Karena memang kita tahu ya, Jawa Timur itu menjadi basis pesantren yang ada di Jawa. Di Jawa Timur itu banyak sekali, pondok pesantren kecil maupun besar yang lahir, di situ gitu. Nah, makanya saya lebih fokus kepada pesantren yang ada di Jawa Timur. Kemudian ini yang menjadi kelompok baru, dari sebutan selebgram. Kehidupan tra pesantren yang identik dengan privatisasi kehidupan kini berubah menjadi komoditi akun Instagram yang menghasilkan rupiah akibat dari personal branding atau modal yang dimiliki dari seorang anak kiai atau ning khususnya. Nah, bagaimana kerangka berpikirnya? Yang pertama itu ada perkembangan arus teknologi dan next. Perkembangan arus teknologi dan informasi yang semakin pesat dan cepat berdampak pada penggunaan internet semakin tinggi. Kemudian, oleh sebagian masyarakat yang pandai dalam membaca peluang bisnis dengan memanfaatkan penggunaan internet untuk menghasilkan rupiah yang lebih banyak. Salah satu aktivitas pemasaran bisnis secara digital yang banyak digunakan hari ini yaitu endorsement Instagram. Kemudian peningkatan penjualan sebuah produk tidak terlepas dari peran bintang iklan dalam mempromosikan produk yang bersangkutan. Tak heran jika para pelaku endorsement adalah para artis yang sudah dikenal banyak orang. Yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian yang lain, mungkin pelaku endorsement adalah public figure, artis, kemudian mereka yang sudah berkiprah, sebagai, apa ya, public figure gitu. Nah, kemudian realita yang ada sekarang ini tidak hanya lagi seorang artis atau public figure atau selebgram yang apa ya, yang beraktivitas, melakukan endorsement itu, melainkan ada klaster baru dari pelaku endorsement tersebut, yaitu Ning, atau putri seorang kiai. Sekarang sosial media dalam cakupan Instagram tidak hanya menjadi laku dakwah bagi para Ning, namun menjadi ruang yang kemudian menghasilkan keuntungan material sebagai akibat dari karismatik yang dibawa dari terah keluarga kiai. Nah, ini hipotesis atau dugaan sementara saya ya. Nanti akan kita lihat apakah benar begitu. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama ada bagaimana aktivitas endorsement para Ning di sosial media, khususnya Instagram ya cakupannya. Karena kan hari ini ketika seseorang itu punya branding di salah satu media, maka dia akan sangat berpeluang atau potensial banget untuk menguasai segala sosial media. Misal itu TikTok, kemudian YouTube juga ya. Nah, saya lebih fokus kepada Instagram karena fitur Instagram itu menawarkan video dan foto yang sangat menarik ya. Kita lihat biasanya foto-foto yang estetik itu mampu mempengaruhi halayak. Nah, makanya saya fokus pada Instagram. Kedua, bagaimana karismatik yang dimiliki seorang ini digunakan untuk open endorsement. Jadi, rumusan masalah di sini ada 2 ya. Yang pertama ada aktivitas dan yang kedua itu, apa saja karismatik yang dimiliki oleh ini untuk mampu melakukan aktivitas endorsement. Nah, selanjutnya ada budaya dan kultur pesantren. Yang pertama, pesantren memiliki kehidupan yang unik dapat disimbolkan dari gambaran-gambaran lahiriahnya. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya dan
Pondok atau tempat tinggal para santri adalah ciri khas tradisi pesantren yang menjadi pembeda dengan sistem pendidikan lainnya yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam negara-negara lain. Kemudian kita masuk kepada makna sapaan Ning dalam masyarakat Jawa. Sapaan Gus bermakna khusus. Ada yang menyebutkan bahwa Gus ini hanya dialamatkan kepada putra laki-laki dari seorang kiai, dan panggilan tersebut adalah panggilan kehormatan dan istimewa. Jika perempuan dipanggilnya Ning. Ini juga penyebutannya nanti berbeda ya. Mungkin di Jawa Barat anak kiai perempuan itu sebutannya bukan Ning lagi gitu. Jadi memang di beberapa wilayah terjadi pembedaan untuk menyebutkan sosok Ning ini. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang bisa disapa Gus dan Ning, lazimnya ia terlahir dari seorang kiai yang memiliki pesantren, khususnya pesantren-pesantren NU yang ada di Jawa. Mungkin hari ini juga mengalami perubahan makna ya, karena kalau kita lihat hari ini banyak yang dipanggil Ning juga untuk menjadi satu semangat dorongan kepada mbak-mbak santri yang itu sebenarnya bukan berasal dari keturunan kiai atau keluarganya tidak memiliki pesantren, akan tetapi dia memiliki satu semangat belajar keagamaan yang sangat sangat luar biasa dan akhirnya dia mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk mampu membahas bagaimana saja aspek-aspek keislaman yang baik gitu. Makanya dari situ mungkin nanti tidak ada pergeseran definisi juga ya pada hari ini bahwa, dan mungkin ketika kita mencari pengertian dari Ning ini mungkin di internet belum apa ya, referensinya masih sangat sedikit ketika berbicara Ning. Karena hari ini masih banyak yang membahas tentang Gus atau posisi kiai. Nah, posisi yang amat jarang dibahas itu posisi Ning dan juga Bunyai itu sendiri. Kemudian tren endorsement sebagai eksistensi para Ning di Instagram dan strategi pemasaran masa kini. Kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk menawarkan produk atau jasa yang mana menggunakan seorang selebriti atau tokoh terkenal sebagai pelaku dari pemasaran produk sebagai kepada halayak disebut endorsement. Kemudian kenapa endorsement merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menarik konsumen supaya menjadi supaya membeli produknya dengan cara beriklan menggunakan jasa seseorang sebagai pendukung. Atau kita sebut sebagai endorser ya. Tentu saja dia memiliki prasyarat ketika dia disebut sebagai selebgram atau public figure dalam ruang Instagram itu. Misalnya dia punya karismatik yang tinggi, kemudian juga followersnya lebih dari 10.000. Kalau yang saya teliti ini mungkin kebanyakan nanti followersnya lebih dari 10.000 ya. Tapi pada waktu itu saya punya satu sosok yang sebenarnya ini juga menjawab memunculkan keresahan saya untuk meneliti ini. Akan tetapi pada waktu itu ternyata saya tidak bisa menjangkau satu sosok ini karena memang saya melihat satu sosok ini dia bisa disebut sebagai paling banyak followersnya dari sebutan Ning yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Akan tetapi sayangnya satu sosok ini yang memunculkan keresahan saya, tapi saya tidak bisa menjangkaunya, saya tidak bisa menghubunginya pada waktu itu, dan akhirnya saya menghubungi Ning yang lain yang juga itu punya followers banyak gitu untuk menjadi narasumber saya. Kemudian hal yang menarik dari kegiatan endorsement adalah adanya sebuah mindset dari konsumen bahwa apabila suatu produk digunakan oleh seorang Ning, maka mereka percaya bahwa produk tersebut berkualitas dan trusted. Mindset tersebut muncul karena adanya image positif dari seorang Ning yang kita endorse. Jadi tidak hanya faktor X saja ya, faktor eksternal yang mungkin, oh kok bagus ya dipakai Ning tersebut atau apa. Kemudian sebenarnya ada faktor-faktor lain, faktor internal yang itu sebenarnya juga menjadi pendukung ketika followers itu melihat produk atau barang tertentu yang dipakai oleh Ning, yaitu melihat suatu keberkahan yang dimiliki oleh Ning ini, yang dibawa oleh dari keluarganya, khususnya dari kiainya tersebut, nah lahir ke posisi Ning tersebut dalam memasarkan suatu produk. Kemudian selanjutnya adalah
dari domestifikasi perempuan dalam ranah privat menjadi seleb. Kita tahu bahwa posisi Ning yang semulanya mungkin tidak pernah bermain sosial media, jarang memperlihatkan posisinya di ruang publik. Nah, hari ini kita melihat bahwa Ning hari ini punya power di ruang publik. Dia bisa berdakwah, dia bisa syiar, akan tetapi di sisi lain ternyata kegiatan aktivitas di ruang sosial medianya ini, khususnya Instagram ya, ternyata lebih dominan kepada mengiklankan produk. Walaupun hari ini kalau kita benturkan pada bulan Ramadan mungkin ini ya kegiatannya kegiatan endorsement agak berkurang karena memang fokusnya kepada bulan-bulan Ramadan gitu. Tapi pada momen-momen tertentu itu aktivitasnya lebih dominan kepada aktivitas endorsement. Yang pertama kita lihat di balik penghormatan yang diperoleh oleh keluarga kiai, berbagai macam aturan dan bentuk pembatasan seperti bertingkah laku, kemudian cara berpakaian, bertindak, berbicara, sistem perjodohan, sekaligus hak memilih pendidikan itu masih cenderung diatur sedemikian rupa oleh orang tuanya, khususnya kiai yang punya power gitu ya. Bagaimana anak perempuannya ini dibentuk, dia sebenarnya tidak menjadi dirinya dia sebagai perempuan, akan tetapi dia um, apa ya mengalami beban, punya tanggung jawab moral untuk bagaimana dia sebagai representasi pondok pesantren juga representasi orang tuanya. Yang kedua, pembatasan tersebut memang dikhususkan berlaku untuk seluruh keluarga, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Namun tidak dipungkiri, anak perempuanlah yang mendapatkan pengaturan dan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan dengan anak laki-laki. Contohnya, Gus yang memiliki otoritas penuh dalam melanjutkan estafet kepemimpinan. Jadi kalau anak laki-laki mungkin jelas ya, kedepannya dia akan meneruskan estafet perjuangan untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Akan tetapi berbeda dengan anak perempuan, pada biasanya ketika dia sudah menikah, maka dia akan ikut sang suaminya atau diboyong lah gitu istilahnya. Kemudian yang ketiga, di sisi lain kini beberapa ning mulai memperlihatkan eksistensinya di ruang publik. Kemudian next, keempat, dalam pesantren, gender adalah isu baru atas berbagai respon yang terjadi. Isu ini memiliki makna yang kontroversi dari sosok figur seorang kiai. Masuknya isu gender dalam pesantren karena sensitivitas yang muncul sebagai suatu bentuk kritik atas sikap bias kultural dalam pesantren. Kita tahu bahwa ketidakadilan gender itu lahir dari tafsir agama ya, tafsir agama dari sebelum Islam itu datang, bagaimana dulu posisi bayi perempuan dibunuh, posisi perempuan sangat tidak dihormati, terjadi pemerkosaan, bahkan lahirlah teks poligami dan lain sebagainya. Itu kan juga dari faktor bagaimana tafsir Al-Qur'an itu masih dipenuhi dengan laki-laki gitu ya. Para penafsirnya banyak dari laki-laki yang mana akhirnya tafsir Al-Qur'an yang kita pahami hari ini masih cenderung sangat-sangat memperkungkung posisi perempuan di ruang publik. Itu juga apa ya, kita tahu bahwa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur masih ketika dia dibenturkan dengan isu gender, kemudian isu feminis masih sangat-sangat bertolak belakang ya dengan ajaran-ajaran yang kita yakini hari ini gitu. Yang kelima, proses rekonstruksi dengan tujuan menciptakan makna baru sekarang tidak hanya seorang kiai saja yang dapat menjadi pemimpin dan menduduki posisi utama dalam pesantren, melainkan nyai juga memiliki hak dalam menduduki posisi seorang pemimpin pesantren. Dan juga ternyata posisi Bu Nyai memiliki kapasitas yang mumpuni dan cakap dalam menjalankan roda kehidupan pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren DNE atau dalam Ning Iva yang merupakan zuriat dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Mojo Kediri. Kalau di pondok tersebut itu membranding nama sosok Bu Nyai ya, yang kelihatan itu di ruang publik sosok Bu Nyainya, bukan sosok kiainya. Kalau yang biasanya mungkin sosok kiainya ya. Tapi ini masih beberapa di pondok pesantren saja yang menggunakan atau lebih mengunggulkan sosok Bu Nyainya. Yang keenam, seiring perkembangan waktu dan zaman, kini nilai-nilai yang mendomestikasi perempuan, khususnya Ning, sedikit mengalami perubahan. Ada pergeseran terhadap cara pandang kiai memperlakukan anak-anaknya, khususnya perempuan. Yang ketujuh, kecenderungan saat ini yang terjadi adalah anak-anak kiai, baik perempuan maupun laki-laki, sudah tidak dimasukkan dalam pendidikan pesantren secara penuh lagi.
Ini saya tulis berdasarkan beberapa narasumber yang ternyata dia punya kebebasan untuk memilih jenjang pendidikannya. Semisal 2 dari 5 narasumber itu juga mengenyam pendidikan bangku perkuliahan yang ada di Jogja juga, tapi swasta. Ketika saya tanya ternyata dia juga memilih atas dasar kemauannya dan keinginannya sendiri, bukan dari dorongan orang tua eee, untuk memilih atau mengambil keputusan A atau B, tapi dia berdasar dengan kesadaran penuh dia sebagai mungkin anak ya, gitu. Kemudian mereka dibebaskan untuk memilih pendidikan formal manapun hingga ke tingkat apapun. Mereka tidak diwajibkan lagi sepenuhnya secara mendalam menguasai hasanah ilmu klasik Islam. Kemudian, Ning sebagai objek subjek dalam periklanan. Di sini saya sebenarnya tidak secara jelas menyebutkan sebenarnya posisi Ning dalam Instagram itu seperti apa sih posisinya. Tapi bisa kita lihat ternyata positioning dalam sosial media ini menempati subjek juga sekaligus objek. Ada 2 sisi yang bisa kita lihat. Ketika saya bertanya kepada Ning, memang dia menduduki prasyarat bahwa dia sebenarnya sudah menjadi subjek. Akan tetapi itu kan hanya beberapa saja ya. Kita tidak tahu bagaimana posisi Ning-Ning yang lain dalam, apa ya, memaknai bagaimana sih endorsement yang dia lakukan. Perempuan merupakan sosok yang unik dan memiliki daya tarik yang luar biasa, khususnya bagi industri media massa. Dalam hal ini, perempuan secara biologis adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Perempuan memiliki sifat-sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Ungkapan dari pengertian cantik inilah yang selalu menjadikan perempuan sebagai alat bagi industri media massa sebagai modal utama bagi mereka untuk meningkatkan daya saing dan daya jual pada pasar global. Jadi sehingga realitas yang ada itu standar cantik bagi perempuan sudah terkonstruk menurut pandangan umum. Jadi mungkin di sini saya menegaskan bahwa media melihat tubuh perempuan itu bersifat feminitas ya. Dia bagaimana tubuhnya dari rambut hingga kaki itu menjadi komoditi pasar, sangat rentan sekali bagaimana semisal ya dari tahun ke tahun jilbab saja dia memiliki beraneka ragam model gitu ya. Itu baru satu. Belum lagi bagaimana si Ningning itu juga mempromosikan skincare, kemudian gamis, dan lain sebagainya yang akhirnya ternyata nanti pada akhirnya dia menjadi pelanggeng juga dari standar cantik yang ternyata media itu membentuknya gitu. Kemudian selanjutnya 3 dari 5 Ning yang diteliti di lapangan bahwa open endorsement dilakukan dengan kesadaran penuh. Penting di era sekarang ini membranding diri dalam media Instagram. Kita tahu bahwa Instagram digunakan oleh kalangan anak muda. Anak muda identik dengan benda-bendanya yang dinilai kekinian dan tren. Itu ucap salah satu dari narasumber saya, yaitu Ning UF. Tidak hanya itu, Ning DF juga mengatakan bahwa tim di belakang sangat membantu memanajemen waktu agar tidak dihabiskan untuk kegiatan endorsement saja. Akan tetapi juga kegiatan yang lain seperti bersosial, mengaji, dan lain sebagainya. Di sisi lain, tim belakang layar inilah yang nantinya ada biaya endorse. Jadi ternyata pada awal perjalanan aktivitas endorsement itu tidak dipungut biaya. Mereka cenderung pure untuk membantu UMKM yang ingin berkembang, gitu ya. Akan tetapi lambat laun ketika permintaan itu semakin banyak, banyak brand-brand lokal yang ingin diiklankan juga oleh sosok Ning ini, ternyata hal itu yang menjadi, apa ya, keterbatasan tenaganya si sosok Ning ini, akhirnya dia merekrut beberapa tim di belakang layar untuk membantu, misalnya menjadi fotografer, editor, dan juga nanti jatuhnya untuk memikirkan, caption-nya juga ya. Karena nanti bisa kita lihat tidak hanya faktor gambarnya saja yang estetik, visualisasi yang mendukung untuk, mempengaruhi orang, akan tetapi juga bagaimana caption itu bekerja untuk mempengaruhi khalayak umum. Nah, nantinya caption-caption yang ditampilkan itu nanti juga, cenderung membawa teks-teks keagamaan untuk membumbui gitu, menjadi apa ya, pendorong untuk mampu mempengaruhi dan membelinya suatu produk tertentu gitu. Link SRA tidak memungut biaya sepeser pun untuk kegiatan endorsement sebab diniatkan untuk membantu usaha kecil yang ingin berkembang.
Ning SRA juga dalam kegiatan endorsement hanya untuk mengisi waktu luang saja, artinya belum jadi prioritas dalam kehidupannya. Hal yang sama dilakukan oleh Ning AFZ yang membatasi kegiatan endorsement ketika ada waktu luang saja. Di sini saya juga sebenarnya ada 6 narasumber ya, tapi yang saya, fokuskan hanya 5 saja yang saya tulis di sini. Jadi satu Ning ini ternyata sebenarnya endorsement hanya untuk yang dia kenal saja, kalangan tertentu saja, misalnya teman atau saudaranya. Dia tidak membuka open endorsement bagi brand-brand lain karena memang dia tidak diizinkan oleh suaminya. Jadi memang aktivitas endorsement tidak begitu, apa ya, tidak begitu meningkat lah gitu. Kemudian, nah, kita memasuki studi kasus, dari beberapa narasumber yang saya wawancarai. Yang pertama itu ada Ning UF. Seleb Ning muda ini lahir di Demak, Januari 98, menempuh pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Demak. Kemudian menempuh aliyahnya di NU di Kudus, menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren tahfidz yang ada di Kudus. Gadis berkelahiran Demak ini memiliki kesibukan selain endorse menyelesaikan hafalan, menyimak hafalan para santriwati di pondok, dan melakukan endorsement sejak aliyah kelas 11, kurang lebihnya 6 tahun yang lalu. Dalam proses kegiatan endorsement-nya tidak ada kontak khusus ketika ada pihak yang ingin mengendorse-nya. Tapi UF ini menghandle sendiri apa yang bisa ia lakukan, dalam artian belum punya tim manajemen sendiri gitu. Jadi kan ada ya, kalau kita ketahui, kalau kita lihat lagi profil yang ada di bio-nya Paraning ini, itu ada yang langsung mencantumkan kontak admin untuk langsung kemudian, bisa mengurus segalanya itu lewat admin gitu. Ada juga yang tidak mencantumkan kontak admin. Jadi langsung via DM atau juga mencantumkan line biasanya. Tapi ada yang di-handle sendiri, ada juga yang di-handle oleh tim belakang layar, salah satunya admin tadi. Nah, Ning UF dalam memanajemen endorsement memiliki ketentuannya sendiri. Nah, kita lihat di situ, untuk paid promote story itu 50.000, mencakup tidak perlu kirim barang, materi dari pihak pemilik all shop. Jadi beliau hanya, meneruskan saja apa yang dia jual. Jadi tidak perlu foto produk, tidak perlu apa, tapi hanya dikirimkan materinya saja, lalu kemudian si Ning UF ini biasanya, sekedar share. Kemudian Instagram post Instastory itu 100.000, kategori Instastory yang akan didapat adalah foto Ning UF memakai produk pemilik all shop dan tidak berupa video. Karena, hanya foto saja. Jadi nanti juga bagaimana keluaran itu foto atau video mempengaruhi biaya, atau tarif gitu. Instagram review story 50.000, kategori tidak posting di feed dan pemilik all shop kirim barang atau produk. Instagram video post 200.000, kategori bonus, story 1 kali. Nah, itu teman-teman bisa melihatnya sendiri ya bagaimana ketentuannya. Ketentuan lainnya adalah barang yang sudah diterima akan segera diproses. Apabila barang tidak sesuai, maka fee akan dikembalikan 100%, tapi barang tidak dikembalikan. Fee bisa dikirim beserta barang atau transfer via bank, nomor rekening akan dikirim setelah konfirmasi. Jadi memang dari 5 narasumber yang saya teliti ini punya karakteristik bagaimana dia memanajemen, endorsement-nya. Jadi memang ada perbedaan tertentu gitu. Yang kedua ada Ning SRA, lahir di Purworejo 18 Maret 98, anak dari pengasuh pondok pesantren yang ada di Purworejo. Sebenarnya kalau, narasumber saya yang kedua ini posisinya bukan Ning ya, dia biasanya dipanggil oleh followers-nya itu sebagai Syarifah. Jadi kebanyakan bukan dipanggil Ning, tapi dipanggil Pah biasanya ya. Seorang mahasiswi aktif di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta, jurusan psikologi angkatan 2019. Dia menempuh pendidikan di sekolah dasar dan MTS yang ada di Purworejo. Kemudian menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren yang ada di Kediri dan juga Pasuruan. Kalau Ning SRA ini kemudian, pada awalnya memang tidak mengut biaya, akan tetapi ternyata dia hari ini, punya tim manajemennya, tapi uniknya dia itu tidak memungut biaya sepeser pun. Nggak tahu kalau tahun ini bagaimana ya, karena ini kan 2020 gitu. Saya tidak follow up bagaimana, aktivitas endorsement, apakah
tidak ada biaya tarif atau sekarang berubah gitu. Saya tidak mengikutinya gitu. Kemudian dalam pelayanan endorsement segala hal di-handle oleh Ning SRA sendiri. Dalam artian tidak ada kontak khusus PP Endorse dan tim di balik layar. Ning SRA ini sebenarnya dulunya seperti itu ya, tapi lambat laun dia ternyata membutuhkan tenaga-tenaga di balik layar. Biasanya dia itu memanfaatkan saudara-saudaranya, misal kakak atau sepupu atau mbak-mbak santri gitu. Langsung menghubungi via DM dan Ning SRA sendiri memilah produk-produk apa saja yang digendaki untuk diiklankan. Barang-barang yang di-endorse antara lain makanan, kerudung, gamis, face mist, sabun cuci muka, sarung mukena, gamis, dan lain-lain. Akan tetapi dari kelima narasumber saya menyebutkan bahwa biasanya barang yang ditolak itu biasanya adalah barang peninggi badan, obat peninggi badan, atau yang berkaitan dengan obat-obatan biasanya mereka tolak. Karena kan kadang kondisi tubuh itu kan berbeda-beda ya, dan itu tidak bisa disamakan untuk mengkonsumsi suatu obat-obatan. Jadi dari kelima narasumber yang saya teliti itu akhirnya memutuskan untuk tidak menerima segala barang yang itu sifatnya obat-obatan gitu. Alasan yang SRA melakukan endorsement murni untuk membantu usaha orang-orang yang dirintis karena Ning SRA sendiri punya usaha dan merasakan kalau iklan produk itu sangat dibutuhkan para pelaku bisnis. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada Ning DF, lahir di Kediri pada 18 Oktober 93, pengenyam pendidikan sekolah dasar dan MTS yang ada di Kediri, melanjutkan pendidikan di MAN yang ada di Jombang, kemudian menempuh pendidikan jenjang strata di salah satu institut agama Islam di Kediri, melanjutkan jenjang pasca sarjana dan mondok di salah satu pesantren yang ada di Kediri. Kesibukannya itu sebagai pemateri tetap di Nikah Institut, aktif mengisi seminar keperempuanan, pernikahan, dan kajian fikih. Narasumber tetap Kiswah Female TV 9 Nusantara, founder dan pengisi kajian fikih perempuan AIS Nusantara sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi agama Islam swasta Kediri, berbisnis pengurus salah satu badan otonom NU gitu. Jadi memang kiprahnya itu sangat luar biasa ya. Ada yang aktivitasnya biasa-biasa saja, hanya nyimak mbak-mbak hafalan, kemudian ada yang benar-benar dia sebagai aktivis gitu. Ning DF mulai aktif melakukan endorsement sejak 2017 dalam proses jasa iklan suatu produk. Ning DF memiliki tarif biaya. Ada admin khusus untuk melakukan endorsement. Awalnya memang kegiatannya itu gratis. Sama yang sudah saya sebutkan tadi bahwa lambat laun ternyata dia harus punya tenaga dan tenaga itu harus dibayar. Alasan itulah yang akhirnya endorsement dipungut biaya. Dalam bio akun Instagramnya tertera link PP endorsement, jadi ketika ada pihak all shop yang ingin meminta jasa Ning DF, langsung bisa otomatis mengklik link yang ada di bio-nya. Jadi nanti langsung diurusi oleh adminnya. Dari hasil wawancara dengan Ning DF, ia memiliki syarat dan ketentuan ketika ada pihak all shop yang ingin mengendorse-nya, berikut press list dan ketentuannya. Yang pertama itu ada paid promote 24 jam, itu 65.000. Kemudian paket endorsement foto untuk di-post di feed dan IGS itu 160.000. Khusus endorse makanan dan skincare hanya di-post di IGS, hanya 85.000. Itu juga ada syarat dan ketentuannya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang keempat, ini adalah Ning IFZ, lahir di Cirebon 6 Oktober 97. Alamat asalnya yakni Kecamatan Mojoroto, Jatim, menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren dan salah satu perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Kediri. Kesibukan saat ini selain endorse adalah kuliah, saat ini juga menjadi pengajar di salah satu pondok yang ada di Lirboyo. Nah, Ning IFZ ini juga kemarin ketika saya masih mengikuti kegiatan di sosial medianya, ternyata dia juga baru saja menikah gitu ya. Baru saja menikah dan memang kalau kita lihat ternyata posisi Ning dalam lingkup sosialnya dia ternyata sebenarnya masuk dalam kelompok elitis. Karena kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu, karena kemarin ketika proses pernikahan itu dilangsungkan, yang pertama itu di Kediri itu bisa sampai 2 hari atau 3 hari berturut-turut, itu hanya di lokasinya saja, di dalamnya saja. Belum lagi nanti dia dibawa ke rumah pihak suaminya, itu juga masih ada beberapa ritual atau hajatan yang itu ternyata membutuhkan waktu yang tidak sehari 2 hari gitu. Jadi memang kalau kita lihat
kelompok itu dalam tatanan masyarakat menempati tatanan paling tinggi gitu ya. Mungkin kalau bisa kita sebut adalah kerajaan, kerajaan yang dulu mungkin kita sejarah mengatakan ada kerajaan-kerajaan gitu. Nah, mungkin kerajaan hari ini bisa kita sebut sebagai pondok pesantren. Dalam kegiatan endorsement IFZ baru berjalan 1 tahun dan hanya kadang-kadang saja, sehingga dari situ memang tidak dipatok biaya karena niatnya hanya sekedar membantu, bukan profesi. Oleh karena itu, tidak ada kontak khusus untuk menghubungi dengan tujuan endorse. Sejauh ini yang di-endorse pakaian, jilbab, dan skincare. Memang paling banyak adalah 3 kategori ini. Pakaian, jilbab, dan skincare itu paling sering banget, apalagi jilbab ya. Karena kan sosok Ning ini kan identik dengan aurat. Kalau tidak gamis pasti jilbab. Dan keduanya itu yang paling banyak menjadi dominan produk paling diiklankan. Kemudian yang kelima adalah Ning AFZ, lahir di Kediri pada tanggal 27 Oktober 86, riwayat pendidikannya menempuh sekolah dasar, kemudian melanjutkan diniyah tingkat sanawiyah yang ada di Trenggalek, kemudian tidak sempat tamat aliyah. Dari ketidaktamatan aliyahnya itu sibuk menghafal Al-Quran di pesantren yang ada di Tegal selama 3 tahun, berasal dari pondok pesantren yang ada di Kediri. Saat ini, Ning AFZ tinggal di pondok pesantren yang ada di Jombang. Kesibukan Ning AFZ selain endorse, yakni mengajar di sebuah madrasah di pondok sekolah menengah kejuruan dalam naungan satu yayasan yang sama. Kontak yang bisa dihubungi biasanya via WhatsApp. Beberapa barang yang sudah di-endorse meliputi baju, makanan, kosmetik, skincare, tas, dan jilbab. Kemudian pihak keluarga dalam merespon kegiatan endorsement yang dilakukan Ning AFZ mendukung karena itu juga termasuk menolong orang lain. Selagi masih dalam koridor positif dan tidak merugikan orang lain, maka tidak dipermasalahkan. Ning AFZ memiliki syarat dan ketentuannya bervariasi. PP Story atau Snapgram itu 24 jam durasinya, bentuknya foto 50.000. Story Snapgram 24 jam, bentuknya video itu 75.000. Feed Instagram 1 minggu 2 kali foto atau gambar itu 150. Kemudian feed Instagram 1 minggu, 1 foto dan 1 video itu 200.000. Tidak hanya itu saja, Ning AFZ memiliki priceless endorse yang dengan paket minimalis. 2 foto story 24 jam 75.000, 1 video dan story 24 jam itu 110.000. Harga per story kalau foto itu 50.000, kalau video itu 75.000. Akan tetapi ketentuan tersebut hanya dipakai beberapa kali saja. Selebihnya dia hanya mengiklankan atau endorsement hanya untuk kalangan yang dia tahu atau pihak-pihak yang dia kenal saja. Nah, masuk ke dalam teorinya, komodifikasi agama dalam open endorsement Ning di Instagram. Komodifikasi agama yang dicetuskan oleh Patana Kityarsa dalam bukunya yang berjudul Throughout a Sociology of Religious Commodification mengatakan multifaceted and multidimensional marketized process wage turns and religious faith, yaitu komodifikasi agama sebagai hubungan yang interaktif dan berulang-ulang antara agama dan pasar yang mengidentifikasi agama sekaligus institusi agama yang ikut serta di pasar dan budaya konsumsi. Komodifikasi agama munculkan istilah proses resiprokal, memiliki hubungan interaktif antara logika agama dan logika pasar di ruang publik. Jadi suatu produk itu mempengaruhi yang pertama adalah siapa dia, kemudian di balik itu, di balik yang mengiklankan itu dia punya power apa, relasi kuasa apa yang dia dimiliki, dan tampilan atau visualisasi yang dia tampilkan di ruang publik ya, itu nanti bisa foto, kemudian juga bisa caption-nya. Dalam konteks ini, Ning menjadi pelaku dari kegiatan komodifikasi agama itu sendiri, sebab Ning mengemban transfer kesalehan dari orang tuanya sebagai tokoh yang disakralkan dalam mentransmisi nilai-nilai spiritual kepada para santrinya. Kemudian, Ning melakukan kegiatan endorsement dibayar oleh pemilik all shop dengan tujuan para followers dari Ning tersebut ikut mengkonsumsi produk yang diiklankan. Disinilah ruang logika pasar dan agama bertemu. Komodifikasi yang diciptakan oleh Ning lahir dari seperangkat simbol agama yang melekat pada diri Ning tersebut. Pertama, penguatan status Ning sebagai simbol keagamaan di masyarakat menjadi tokoh pasar. Walaupun sebenarnya status itu dikonstruk ya. Jadi status Ning itu kan sebenarnya bukan pemberian Tuhan gitu, bukan given sifatnya. Jadi memang dia dikasih, sematan itu dikasih oleh masyarakat.
Toko pasar yang dimaksud yakni Ning menjadi model iklan berpose ala bintang dan lainnya. Kedua, Ning yang selama ini dianggap sebagai simbol kemuliaan, kesalehan, dan ketaatan oleh pengikutnya masuk ke dalam pasar yang diproyeksikan dalam kata followers Instagram. Ada dua jenis followers, followers internal yang disebut dengan para santri orang tuanya. Jadi memang kebanyakan nanti mbak-mbaknya ini menjadi followers awalnya, followers utamanya gitu. Kemudian followers eksternal berasal dari masyarakat umum, sebab kemuliaannya itulah proses konsumsi pada produk yang diiklankan maupun yang digunakan oleh link tersebut, semakin memiliki daya jual yang lebih. Faktor eksternal ini biasanya dipengaruhi oleh kegiatannya dia yang cukup aktif di luar gitu kan, atau biasanya followers utama atau mbak-mbak santri ini biasanya meneruskan, itu kan tidak sedikit ya jumlah santrinya, itu kan banyak sekali. Dari hal-hal yang dia share, yang mencantumkan nama Ningnya ini kemudian juga dikenal oleh khalayak luas. Akhirnya posisinya tidak hanya followers-nya bukan hanya followers internal saja, bahkan followers eksternal yang mungkin dia tidak menjadi santri di pondok pesantren Ning tersebut juga aktif menjadi followers-nya dan mengikutinya gitu. Ketiga, dalam proses iklan yang diupload pada feed ternyata menggunakan ayat-ayat agama dan pengetahuannya dalam melegitimasi suatu produk untuk memperkuat di ruang pasar. Hal ini diungkapkan oleh para Ning, ternyata penulisan caption juga membawa pengaruh pada nilai jual produk yang dipasarkan. Para Ning tidak hanya sekedar mengupload, akan tetapi membutuhkan cara dan strategi bagaimana caption mampu mengaruhi khalayak. Jadi pernah saya tanya kepada salah satu narasumber itu, tantangan dalam aktivitas endorsement itu apa? Salah satu menjawab bahwa kita harus memikirkan caption-nya, Mbak. Karena kan caption itu tidak sehari 2 hari muncul ya. Jadi kita juga, di situ mikir berhari-hari untuk menciptakan caption yang menarik untuk dibaca oleh khalayak ini. Jadi tantangannya memang bagaimana sih penyertaan caption ini mampu mengaruhi gitu. Keempat, Ning tidak hanya menjadi individu yang solihah, akan tetapi juga memiliki paras dan fisik yang indah. Visualisasi tubuh yang dihadirkan Ning di media semakin mendorong dan memperkuat produk yang diiklankan, seperti mewakili jilbab, gamis, dan produk-produk tertentu yang memiliki nilai dan penggunaan sehari-hari. Dalam ruang itu, Ning dalam kegiatan endorsement baik dalam foto-foto maupun video yang diupload ternyata didukung oleh make up dan aksesoris yang digunakan untuk memperkuat produk tertentu di dalam pasar. Jadi biasanya kalau kita lihat, ada 2 jenis foto gitu ya. Kalau enggak itu indoor, berarti outdoor. Nah, biasanya mereka juga memikirkan nih, dengan produk tertentu, cocoknya mau indoor atau outdoor, itu juga menjadi bagian strategi mereka. Biasanya yang memikirkan, ketika sedetail itu, ketika sudah memikirkan background yang cocok, aksesoris, dan make up, dan lain sebagainya untuk mendukungnya, itu biasanya dipikirkan oleh tim belakang layar. Tim-tim fotografer dan lain sebagainya itu ikut serta memikirkan konsep yang akan diiklankannya itu, produk apanya itu. Jadi memang biasanya Ning hanya menjadi eksekutornya saja. Terkait dengan ide, konsep dan lain sebagainya itu dipikirkan oleh pihak belakang layar. Nah, ini bisa kita lihat next. Bisa kita lihat di situ saya juga mencantumkan beberapa caption yang mengandung unsur bagaimana teks keagamaan itu diikut sertakan dalam mempromosikan suatu barang ya. Yang pertama itu selalu positive thinking, adalah salah satu obat hati, berusaha semakin hari semakin memperbaiki diri, berharap semoga segala usahaku untuk selalu positive thinking akan membuahkan hasil apa yang akan diinginkan dan aku cita-citakan dipermudah Allah untuk mendapatkannya. Nah, biasanya nama produknya itu di belakangnya gitu. Misal di sini jilbab keren by siapalah itu dan by Ning siapa gitu. Biasanya begitu. Nah, yang kedua itu diam adalah cara terbaik saat kata-kata tak mampu lagi melunakkan hati yang keras. Tapi sambil difatihahi. Fil dan jilbab segi 4 by siapa. Nah, di situ saya sensor ya karena takut mengandung unsur iklan juga gitu kan. Kemudian dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan wangi-wangian, janganlah dia menolaknya karena ia ringan untuk dibawa lagi, harum baunya. Di situ dia mengiklankan parfum, parfum from siapalah itu gitu ya. Lagi ada diskon akhir tahun dari 40.000 jadi 30.000. Yuk diborong. Jadi memang
Kalau kita lihat dari 3 caption ini, apa ya, menghadirkan narasi, eee, ayat hadis untuk kemudian mampu mengaruhi followers-nya gitu untuk membelinya. Kemudian akumulasi modal menuju endorsement. Modal ekonomi dari data yang ada, mereka lahir dari keluarga yang berkecukupan. Karena orang tuanya memiliki sebuah lembaga atau pondok pesantren, pengaruh terhadap kehidupan seorang ini sendiri ditandai dengan kehidupan serba berkecukupan dan cenderung elitis. Tadi yang saya sebutkan, sebenarnya foto-foto yang ditampilkan di Instagram itu juga punya simbolis ya. Dia itu berfoto di mobil gitu. Karena kan mobil ini kategori barang mewah ya. Dia juga sering sekali memperlihatkan kebendaan yang itu sifatnya mewah gitu. Modal kultural, ini mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni yang diberikan dari orang tuanya, kiai dan bunyai. Hal ini dibuktikan dari beberapa postingan Ning di dalam Instagram terkadang mengandung unsur dakwah dan syiar seperti sharing perihal keperempuanan. Memang sebenarnya tidak semua narasumber itu berbicara itu ya. Sebenarnya yang saya sebutkan itu adalah Ning DF karena beliau sudah sangat sering ya, sering membahas isu-isu terkait itu, tapi sebenarnya juga terjebak dalam, komoditi ekonomi global, kemudian masih cenderung melanggengkan ya seperti itu kalau kita lihat hari ini masih juga gitu. Kemudian, dari pengetahuan yang dimiliki itu juga memiliki dampak bahwa Paraning sudah tidak mendominasi lagi pada ruang domestik, melainkan sudah berada di ruang publik seperti pendiri dari kajian ilmu. Itu modal yang berdasar pada pengetahuan yang dilegitimasinya. Kemudian ada model sosial. Model sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam satu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma, dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Jadi model sosial yang dimiliki ini sebenarnya lahir pada komunitas atau kelompok yang dia miliki gitu. Semisal Ning UF seringkali nge-tag atau sering berinteraksi, sering komen-komen dan lain sebagainya itu dengan Ning yang lain. Nah, hal itulah yang semakin memperkuat posisi dia di ruang Instagram, bahwa posisinya punya power karena mereka berjejaring, berinteraksi, dan itu mendukung modal sosialnya di ruang Instagram. Modal simbolik, kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestis, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Jadi biasanya simbolik ini memang selain dia nge-share pondok pesantren, kegiatan mengajinya, kemudian juga memposting bagaimana keluarganya, siapa saja sih anggotanya gitu ya. Ada salah satu foto dari salah satu narasumber itu, dia memposting bagaimana sih keluarganya ini loh, karena dia kan sebenarnya syarifah ya, apalagi syarifah gitu, yang mana dia itu punya basis power atau kekuatan yang sanad keturunannya itu jelas gitu ya. Nah, seringkali dia itu menampakkan keakuannya itu dengan ya hal semacam itu gitu. Kesimpulan, dalam aktivitas endorsement di Instagram, Paraning menempati subjek dalam periklanan karena dilakukan dengan kesadaran dirinya, bukan semata untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan memungut biaya. Akan tetapi, dalam kegiatan endorsement ada batasan dan kontrol manajemen, baik yang ditekankan oleh orang tua maupun suami. Produk-produk yang diiklankan dalam postingan dan instastory diantaranya skincare, makanan, pakaian, jilbab, dan lainnya. Ini juga sebenarnya masuk ke dalam bagaimana sih negosiasi identitas juga, dan merespon penggunaan media sosial hari ini ya. Sebenarnya juga nyambung dengan penelitiannya Mbak Isna yang kemarin itu. Bedanya kalau Mbak Isna kan santriwati yang model ya. Kalau saya fokusnya ke Ning yang dia aktivitas endorsement-nya gitu. Tidak hanya serta-merta posting produk dengan foto yang bagus, tetapi juga didukung oleh caption-caption menarik agar daya jualnya semakin tinggi. Kemudian lanjutannya, komodifikasi agama dalam open endorsement dilakukan Ning di Instagram tidak terlepas dari sejarah panjang yang mengikut statusnya. Ning yang dulu hanya diberikan kesempatan di ruang domestik sebagai perempuan kini berubah menjadi posisi seleb di ruang publik gitu ya. Walaupun mungkin kegiatannya nanti agak bergeser lebih dominan kepada pengiklanan.
Komodifikasi yang terjadi di antaranya, pertama, penguatan status Ning sebagai simbol keagamaan kini berubah menjadi tokoh pasar. Kedua, Ning yang selama ini memiliki nilai kemuliaan dan ketaatan ketika masuk ke dalam ruang pasar, pengikutnya juga masuk dalam pasar di mana Ning berinteraksi. Ketiga, foto dan caption dengan ayat-ayat dan dalil agama melegitimasi produk yang diiklankan sehingga memperkuat posisi barang tersebut di dalam pasar. Keempat, visualisasi tubuh yang dihadirkan Ning dalam proses endorsement didukung oleh rupa fisik yang menawan dan mengagumkan. Karena memang sebenarnya tidak narasumber yang saya teliti ketika dia mempromosikan suatu barang itu tidak ada yang jelek, beneran. Semua dibantu dengan aksesoris, make up dan lain sebagainya. Komodifikasi juga terjadi karena modal-modal yang terakumulasi sehingga mendukung untuk melakukan endorsement berbayar. Narasi di atas menjadikan kultur pesantren melalui sosok Ning tidak menutup diri dari perubahan-perubahan sosial yang ada. Hal-hal baru melalui ruang media mendorong mereka mendapatkan keuntungan sebab komodifikasi akumulasi modal-modal. Dari modal ekonomi, kemudian sosial, kultural, juga modal simbolik. Kemudian sebenarnya memang penelitian ini masih amat sangat kurang ya, amat sangat harus dilengkapi gitu. Mungkin teman-teman ini ada satu ide baru untuk melengkapi penelitian saya, monggo silahkan. Mungkin yang sedang bingung ini mau penelitian apa ya, mau judul skripsi yang seperti apa, mungkin bisa mendukung lah untuk menambahi isu-isu apa yang harus masuk ke dalam penelitian saya ini. Nah, dari beberapa diskusi dan bedah penelitian saya ini, saya menemukan sebenarnya beberapa hal atau beberapa isu yang sebenarnya turut mendukung gitu. Yang pertama itu perempuan khususnya Ning menjadi pelanggeng dari standar cantik visualisasi yang dipasarkan secara simbolik. Kemudian kebebasan Ning dalam media sosial masih kebebasan semu sebenarnya ya. Karena cenderung terjebak ke dalam konten iklan sebenarnya. Maka sebenarnya ini juga perlu dikaji perlu dikaji ulang gitu. Dikhususkan apakah sebenarnya posisi Ning dalam Instagram itu menempati posisi objek atau posisi subjek. Ketika memang saya mewawancarai narasumber dari kelima itu 3 dari 5 mengatakan bahwa dia sebenarnya sadar penuh gitu ya melakukan aktivitas itu. Karena memang ada controlling dari pihak keluarga, kemudian tumbuh dari kesadaran sendiri, tapi memang kita tidak tahu apakah di luar sana Ning-Ning yang posisinya sama itu punya kesadaran yang seperti itu gitu. Kemudian sosok Ning dalam aktivitas endorsement rentan terjadi eksploitasi tubuh oleh ekonomi global hari ini. Tubuhnya menjadi komoditi yang sangat menjanjikan gitu ya. Eksistensi dirinya pada Instagram juga mengandung unsur mempromosikan pondok pesantren yang jatuhnya meminiskan institusi keagamaan. Ini juga bagian dari jangan-jangan di balik Ning yang melakukan aktivitas endorsement di ruang publik ini juga atas dorongan orang tuanya, mungkin bisa jadi ya untuk kemudian mempromosikan pondok pesantren dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Mungkin bisa saja seperti itu kan. Karena kemarin itu memang saya tidak merambah ke situ persoalannya gitu. Sisi lain dalam aktivitas endorsement adalah mengaburkan identitasnya sebagai Ning di ruang publik. Kalau orang awam lihat, pertama kali melihat sosok Ning mungkin dia tidak tahu ketika posisinya Ning mungkin ya. Ketika orang lain melihat itu pertama kali mungkin kesannya, oh ini siapa sih? Mungkin status Ning ini terlihat sangat kabur karena mungkin dia menampilkan visualisasi dari kediriannya itu di Instagram kadang tidak menampakkan keningannya gitu. Jadi kadang identitas itu hilang. Kemudian memasukkan isu gender sebagai pisau analisis sosial. Karena kan memang tadi yang saya sebutkan di awal bahwa penelitian ini basisnya adalah sosiologi agama yang fokusnya adalah bagaimana komodifikasi agama berjalan di ruang pasar gitu kan yang menghasilkan bagaimana berjalannya kapitalisme media dan akumulasi modal tadi. Jadi memang di sini saya tidak begitu memasukkan isu gender di dalamnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tak kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Wah, terima kasih Mbak Asa untuk pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman peserta yang sudah ada pertanyaan nih Mbak dari dua penanya terbaik.
Mas Irfan Renaldi dan Mbak Hanifah. Oke. Dan untuk itu saya persilakan Mbak Asla untuk menanggapi, atau Oke. perlu saya Di bacakan kembali ya Mbak? Baik, saya baca sendiri saja di room chat ya. Iya. Bagaimana dari Mas Renaldi? Bagaimana bentuk kesadaran Ning yang biasanya identik dengan dunia pesantren yang lebih menjauh dari dunia luar dan lebih mendalami agama, bisa mentransformasikan dirinya sebagai artis publik di media? Apakah tidak ada kontra dengan pesantren dan nilai yang ada di pesantren? Sebenarnya itu bentuk negosiasi ya. Dia mengemban atau merepresentasikan posisi orang tuanya sebagai tokoh agama, tapi juga dia punya hak untuk turut serta dalam eksistensi di sosial medianya. Sebenarnya di sini titik temunya dia boleh melakukan aktivitas endorsement, tapi harus punya batasan. Walaupun nanti batasan itu juga ternyata, tidak berlaku ya. Kebanyakan mereka yang sudah bersuami pada akhirnya tidak lagi diizinkan oleh sang suaminya, gitu. Jadi memang, punya batasan-batasan tertentu ketika dia ingin melakukan aktivitas endorsement. Yang pertama tadi, dia hanya mengiklankan kerabatnya saja atau saudara-saudaranya yang punya brand lokal. Dan sebenarnya ketika dia tidak melakukan aktivitas endorsement, dia itu menjadi pelaku bisnis juga sebenarnya. Kalau kita lihat kebanyakan dari beberapa narasumber saya, 4 dari 5 itu di belakang itu dia punya brand lokal sendiri. Jadi biasanya ketika dia boleh, melakukan aktivitas endorsement, dia dibatasi. Ketika dia tidak dibatasi, maka pilihannya adalah tidak boleh melakukan aktivitas endorsement, gitu. Tapi alternatif lainnya adalah dia itu melakukan, membuka brand sendiri gitu loh. Jadi dia menjual, biasanya yang paling sering itu Preloved ya. Preloved, kemudian jilbab, gamis, itu yang seringkali menjadi produk utamanya Ning ini gitu. Itu sebenarnya proses negosiasi panjang oleh orang tuanya juga ya, tapi di balik itu kan kita juga, saya tidak tahu apakah kebolehan aktivitas endorsement itu ada di belakangnya gitu. Misal ketika dia, mempromosikan ini, itu, kemudian namanya terangkat dan kemudian berpengaruh kepada nama pondok pesantrennya, itu. Eh, tapi memang ketika saya bertanya, apakah Ning melakukan aktivitas endorsement itu dengan penuh kesadaran dan, ada paksaankah dari pihak lain, dia menjawab kebanyakan, eee, saya melakukan kesadaran penuh, karena memang pada awalnya dia dibuktikan dengan tidak memungut biaya. Didasarkan, pada ingin membantu sesama UMKM lokal agar kemudian dia, punya penjualan yang meningkat. Walaupun pada akhirnya nanti dipungut biaya juga gitu ya. Dan alasannya juga biaya itu, disalurkan kepada pihak di belakang layar gitu. Nah, yang kedua ini izin bertanya, bagaimana kendala Ning dalam menghadapi endorse yang tidak sesuai dengan syariat? Lalu adakah kendala dari keluarga ataupun santri dan masyarakat terkait endorsement Ning? Sebenarnya tadi saya sudah mengatakan bahwa ada beberapa barang yang dipilah terlebih dahulu sebelum dipromosikan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya mereka biasanya menolak dengan, obat-obatan, peninggi badan, dan lain sebagainya. Dia hanya cenderung mempromosikan, jilbab, skincare, gamis, dan lain atau rok gitu ya. Tapi ketika saya tanya, adakah kasus yang waktu itu bermasalah gitu, salah satu menjawab, "Pernah ada," dan itu memang barangnya, tidak sesuai ya. Dan mereka itu punya strategi ketika barang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka dia, akan mengembalikannya lagi. Dan biasanya itu dikasih 3 pilihan produk, gamis atau jilbab dan atau barang yang lainnya. Jadi memang ada beberapa pilihan, gitu. Jadi, kalau ditanya kendala Ning dalam menghadapi endorse yang tidak sesuai dengan syariat, itu dipilih terlebih dahulu ya. Ini barang, yang sesuai atau tidak, yang melanggar syariat atau tidak, gitu. Jadi memang tadi yang kubilang bahwa kebanyakan jilbab gamis, yang jilbab gamis itu kan sebenarnya simbolis ya. Dia kan simbolik bahwa, sesuatu itu, tubuh perempuan itu kan terlihat, syar'i, kemudian menutup aurat dan lain sebagainya. Kemudian,
adakah kendala dari keluarga ataupun santri dan masyarakat terkait endorsement ini? Sebenarnya, tantangannya dalam kegiatan endorsement itu ketika saya tanya, pasti ya, aktivitas mengaji itu jadi sedikit, gitu. Makanya tadi ada pelarangan-pelarangan semacam itu yang diberikan. Kadang kan, cenderung tidak sadar ya apa yang dia lakukan karena mungkin terobsesi dengan keuntungan-keuntungan yang diraupnya, kemudian akhirnya lupa. Itu juga terkadang menjadi tantangan yang tersendiri gitu. Pasti ada kendala itu pasti ya, makanya tadi batasan-batasan yang dimiliki Ning itu, selalu lahir dari orang tua, kalau tidak ya suami. Mungkin ada yang ini Mbak Rahma sekalian atau bagaimana Mbak moderator? Iya Mbak, kalau misalnya dijawab aja, nggak apa-apa Mbak. Baik. Izin bertanya, apakah dari hasil penelitian ini ditemukan pergeseran yang signifikan tentang keberpengaruhan perempuan daripada laki-laki? Mengingat bahwa tren endorsement ini menyasar pada para ning dan apakah para gus tidak berada atau mengikuti tren ini? Karena jika kita lihat di masyarakat sekarang, khususnya di kalangan santriwati, banyak yang menggemari para gus. Mengapa terjadi perbedaan yang demikian dan mengapa fokus pada ning? Sedangkan pada dasarnya ning dan gus sama-sama memiliki sasaran market yang dapat dikatakan sama-sama besar. Ya, penelitian saya ini juga lahir ketika saya membaca beberapa, jurnal dan penelitian itu saya mencari. Dan kebanyakan sudah ada yang membahas Gus gitu ya. Sudah ada yang membahas, visualisasi semiotika bagaimana Gus ini melakukan aktivitas endorsement. Nah, karena itu sudah ada, maka saya mencari hal yang tidak ada dong, hal yang unik gitu. Karena biasanya public figure, kalau yang perempuan kan biasanya artis, public figure. Nah, saya mencari pembeda dari segala penelitian yang belum ada itu adalah sosok Ning. Karena ketika saya mencari atau memang saya tidak ketemu ya, dengan keterbatasan saya, apakah sudah ada sebelumnya dari penelitian saya, ketika saya mencari referensi bagaimana positioning dalam, sosial media itu masih amat sangat sedikit. Bahkan, saya sangat kesusahan untuk mencari beberapa referensinya, gitu. Itu satu. Karena, positioning dan, Gus itu tentu jelas berbeda ya. Bagaimana posisi Gus itu lebih, dibebaskan, bagaimana dia mengemban, apa namanya, pemimpin selanjutnya oleh orang tuanya, sedangkan posisi perempuan itu selalu berbeda. Kalau kita lihat bagaimana teori ketidakadilan gender itu berjalan, bagaimana perempuan selalu tersubordinasi, bagaimana, agama melihat tubuh perempuan itu masih sangat-sangat tabu ya, kalau kita berbicara bahwa suara perempuan saja itu menjadi aurat dan lain sebagainya. Akhirnya faktor-faktor itulah yang akhirnya berpengaruh kepada positioning dan Gus. Pun sama di ruang Instagram ya. Bahkan kalau kita dibenturkan lagi bagaimana kapitalisme merespon tubuh perempuan hari ini itu, tubuh laki-laki dan perempuan itu sangat rentan dikomoditi pihak perempuan, itu pasti ya. Karena kita lihat bagaimana kebutuhan perempuan itu sangat-sangat banyak sekali. Misal dari itu jilbab, dari atas kepala sampai ujung kaki pun itu banyak sekali ya. Belum lagi luar dan dalamnya. Hal itulah yang dibaca oleh ekonomi global, bagaimana perempuan mengalami pengalaman biologis yang tidak dimiliki oleh laki-laki, itu juga berpengaruh kepada sosok Ning yang menurut saya lebih menguntungkan gitu ya daripada Gus gitu. Kalau kita lihat visualisasi tubuh perempuan itu kan juga melambangkan, kecantikan ya, kemolekan, bagaimana ketika dia make up dan lain sebagainya. Berbeda dengan laki-laki, mungkin laki-laki tidak mendapat, beban make up, beban ini itu, tapi berbeda dengan beban-beban, yang selama ini, dihadapkan dengan perempuan gitu. Perempuan masih sangat rentan. Makanya sebenarnya ada 2 kata kunci. Sebenarnya potensial atau rentan gitu. Rentan mengalami tadi yang sudah saya sebutkan di awal gitu ya. Jadi memang, ketika kita membahas posisi posisi Gus dan perempuan khususnya di sosial media, dalam hal ini adalah aktivitas endorsement, maka
saya lebih cenderung kepada perempuan ya. Tadi karena kebutuhannya lebih banyak daripada laki-laki gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Mbak Asla yang sudah menjawab 3 pertanyaan dari 3 penanya. Kita batas dulu untuk 3 pertanyaan karena sudah lewat jam 16. Jadi closing statement yang bisa saya ambil dari penelitian dari Mbak Asla, seperti yang kita ketahui bahwa jadi berdasarkan penelitian Mbak Asla, ternyata modernisasi teknologi khususnya bagi Ning menempati ruang yang baru ya Mbak. Ini menjadi unik karena seperti yang kita ketahui, kehidupan terah pesantren yang identik dengan privasi kehidupan, ini berubah menjadi komoditi akun Instagram yang menghasilkan rupiah akibat dari personal branding yang membawa dampak khususnya bagi seorang Ning yang berasal dari pesantren. Melalui ruang media, mendorong mereka mendapatkan keuntungan karena komodifikasi akumulasi modal-modal seperti ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Asla yang telah memaparkan hasil penelitiannya, sangat bermanfaat sekali. Semoga penelitian Mbak Asla ini bisa menjadi referensi-referensi terbaru untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih luas dengan variabel terkait. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di diseminasi penelitian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asla, terima kasih Alicia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu.